Saya pengen bilang, saya meminta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala terhadap Pak Jokowi. Saya pernah menyerang beliau, lama saya menyerang beliau, tapi 2 jam saya berdiskusi dengan beliau. Dan saya menemukan jiwa kesatria, seseorang yang sabar menghadapi fitnah, seseorang yang sabar menghadapi hantaman gelombang serangan. Satu hal yang sulit kita temukan pada jiwa-jiwa yang hidup hari-hari terakhir ini. Beliau tetap dalam konsistensi memaafkan. Dan yang paling membuat saya terketuk hati saya adalah ketika beliau berkata, demi Allah, saya sekolah, bahkan terkadang orang tua harus berhutang hanya untuk membiayai saya sekolah. Sampai dia menjadi sarjana, lalu kemudian dia berkata, saya akan datang ke pengadilan dan membawa seluruh ijazah saya, sejak sekolah dasar sampai saya menjadi sarjana. Saya akan bawa itu di pengadilan, akan saya pertontonkan di hadapan publik, akan saya bukakan di hadapan hakim. Lalu setelah semua itu terjadi, saya akan meminta kepada pengadilan untuk menghukum seringan-ringannya mereka, orang-orang yang telah memfitnah dan menyerang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Jokowi yang dikabarkan meminta agar majelis hakim yang menyidangkan perkara pencemaran nama baik atas dirinya yang dituduh memiliki ijazah S1 palsu ya, itu untuk menghukum Dewa Panci dan kawan-kawan dengan hukuman yang seringan-ringannya. Waduh, ya gimana lagi ya, beginilah kualitas mantan presiden yang sangat kita hormati, hatinya sangat lembut sekali. Nggak tahu lagi ya hatinya Jokowi ini terbuat dari apa ya. Mantan pembencinya ya, yang mendengar langsung Jokowi menyatakan hal ini, bahwa Jokowi nanti akan meminta kepada majelis hakim menghukum para ya begundal-begundal itu dengan seringan-ringannya. Itu aja langsung menangis loh. Padahal ini adalah mantan pembencinya, ya kan, langsung menangis begitu tahu, waduh Pak Jokowi ini hatinya sangat tulus gitu ya. Ya kalau saya, pasti akan saya minta majelis hakim ya, Pak Hakim itu, agar dihukum seberat-beratnya itu si Panci CS itu. Kalau perlu seumur hidup ya kan. Iyalah, jengkel kali saya kan. Selain itu teman-teman, juga Jokowi berjanji akan menunjukkan semua ijazah yang dia punya gitu ya, mulai SD sampai perguruan tinggi di persidangan nanti. Mantap Pak Jokowi ya, sehat selalu. Kami bangsa segenap warga negara Indonesia selalu membutuhkan Anda. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian tahu nggak siapa yang paling bertanggung jawab atas tersangkanya Roy CS dan kawan-kawan? Kalian tahu siapa? Ini dia orangnya, check it out. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Gimana, Pak Udin? Udah puas sekarang? Kan Anda nantangin Pak Jokowi, jangan cabut laporannya. Udah diturutin tuh sama Pak Jokowi, nggak dicabut laporannya. Sekarang clear, 8 jadi tersangka. Jangan protes lagi ya Pak Udin, jangan protes lagi. Oh ini kriminalisasi, ini nggak adil, ya kan Anda yang mau. Padahal pengacara-pengacara lain berharap di SP3 lah, Anda malah nantangin. Gimana sih Pak Udin, Pak Udin? Inilah tersangkanya yang sebenarnya ya, yang menyebabkan 8 orang menjadi tersangka. Ya karena dia sebagai seorang penasihat hukum, tim kuasa hukum,
itu memberikan masukan yang baik ya, jangan dilanjutkan karena kalau kalian lanjutkan nanti efeknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anda akan dijerat oleh banyak pasal karena memang itu pelanggaran hukum ya kan, malah enggak, malah dikompor-komporin. Lanjutkan, beginilah, begitulah. Malah ngejek Jokowi ya agar Jokowi tidak menarik laporannya, tidak mencabut laporannya. Ya, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, Pak Jokowi akhirnya menuruti permintaan si Tompel dan ujung-ujungnya 8 orang sekaligus langsung jadi tersangka. Dan saya dengar-dengar teman-teman ya, beberapa hari ini ketika si Dewa Panci ditetapkan sebagai tersangka ya dan kawan-kawan itu nggak nongol sama sekali loh yang namanya si Tompel ini. Saya dengar-dengar si Tompel ini dipecat ya sebagai tim kuasa hukumnya si Dewa Panci dan kawan-kawan. Lanjut. Apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Ya tidaklah ya. Masa bego banget sih jadi orang tua? Orang yang dipenjara itu orang yang salah. Kalian kenapa takut? Kalau tidak merasa bersalah, ya tidak usah takut. Datang saja nanti ke pengadilan, bawa bukti. Ya, kemarin nantangin, giliran mau diproses, panik semua kalian. Nih, Said Didu yang tua bangka ini, ya, mana kemarin yang suka nyabut-nyabutin bambu, jadi ikan buntel. Fitnah, ya, udah tua bangka, kerjanya fitnah terus. Giliran mau diproses, panik kalian, ya kan? Datang saja ke pengadilan. Kalau tidak merasa bersalah, bawa buktinya ya. Pak Jokowi juga akan membawa bukti. Dia sudah bilang akan membawa ijazah dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi kalian ngapain mesti takut? No, kayak si Rismon ya. Rismon katanya bilang nyawa pun akan diberikan. Jadi gak usah panik ya. No, muka si Tipa sama si Rismon kelihatan sekali muka-muka paniknya ya. Rismon, si Roy Panci, juga si Tipa. Kelihatan sekali muka paniknya. Sok-sokan akan menghadapi tai kucing. Giliran mau diproses, panik kalian ya. Tua bangka, ikan buntel, ya Said Didu. Didu, apakah semua rakyat ini akan dipenjarakan oleh Jokowi? Nggak masalah semua rakyat yang dipenjarakan oleh Jokowi, yang penting 16%. Hah? Bukan rakyat, bukan masyarakat yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Tapi masyarakat yang model kayak kalian ini nggak masalah dipenjara semua 16% itu. 16% sama 24% nggak masalah ya. Kok bisa bersalah tidak mau diadili? Bersalah ketika Jokowi menempuh jalur hukum, kalian sewot ketakutan. Lah gimana ceritanya? Lanjut. Saya pengen bilang, saya meminta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala terhadap Pak Jokowi. Saya pernah menyerang beliau. Lama saya menyerang beliau. Tapi 2 jam saya berdiskusi dengan beliau. Dan saya menemukan jiwa kesatria. Seseorang yang sabar menghadapi fitnah. Seseorang yang sabar menghadapi hantaman gelombang serangan. Satu hal yang sulit kita temukan pada jiwa-jiwa yang hidup hari-hari terakhir ini. Beliau tetap dalam konsistensi memaafkan. Dan yang paling membuat saya terketuk hati saya adalah ketika beliau berkata, demi Allah, saya sekolah, bahkan terkadang orang tua harus berhutang hanya untuk membiayai saya sekolah. Sampai dia menjadi sarjana. Lalu kemudian dia berkata, saya akan datang ke pengadilan dan membawa seluruh ijazah saya. Sejak sekolah dasar sampai saya menjadi sarjana. Saya akan bawa itu di pengadilan. Akan saya pertontonkan di hadapan publik. Akan saya bukakan di hadapan hakim. Lalu setelah semua itu terjadi, saya akan meminta kepada pengadilan untuk menghukum seringan-ringannya mereka, orang-orang yang telah memfitnah dan menyerang saya. Itu pernyataan beliau yang membuat saya pada saat itu terharu. Haruh, ya. Gimana menurut teman-teman? Setuju nggak ya dengan keinginan Jokowi ini? Ya mau setuju itu kayak gimana ya?
nggak setuju itu ini orangnya sendiri, orang yang dirugikan, orang yang dicaci, yang dimaki, yang difitnah ya. Kalau misalnya saya keluar-keluar, oh nggak bisa, nggak bener tuh. Lah emang siapa saya gitu kan? Yang dicaci, dimaki, dihina, difitnah, Jokowi malah meminta seperti itu. Agar mereka-mereka yang selama ini menuduh ijazah Jokowi itu palsu, itu dihukum seringan-ringannya. Dan Jokowi siap membawa ijazah asli ke persidangan mulai SD sampai kuliah perguruan tinggi. Mulia sekali ya. Sampai nangis itu. Itu mantan pembenci loh. Tadi kita dengar bareng-bareng kan? Iya. Lanjut. Saya mengajak para masyarakat yang mengetahui apapun tentang pendidikan Bapak Joko Widodo, baik waktu SMA, baik waktu di UGM, atau bahkan SMP pun tidak apa-apa, untuk ya menghubungi tim advokasinya Pak Roy Suryo dan Bang Rismon untuk menjadi saksi di pengadilan. Tidak usah takut rakyat supaya kita ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Nah ini efek orang yang masih lolos. Dia tidak ditetapkan sebagai tersangka apapun baik di klaster 1 maupun klaster 2. Nah saat ini dia masih dengan sangat pede, masih dengan sangat vokal mengundang rakyat atau masyarakat untuk bersaksi di pengadilan yang memberatkan Jokowi. Nah ini yang saya katakan argumentasi bias gitu loh. Ketika mereka terdesak, maka mereka mencari orang yang sekiranya itu sealiran atau sependapat. Mereka ini mencoba menafikan pendapat-pendapat yang berbeda dengan mereka. Nah ini namanya argumentasi bias ya. Bias argumentation. Wah keren kali bahasa Arabnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai ini. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Gak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung. Saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur. Dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusul dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam. Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga, bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden, kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau Jokowi menipu kita,
Dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah nggak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal TNI dan Polri, baik itu profesor dokter, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Tapi Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundala Jokowi. Pak, bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak pelindungnya ini. Malu nggak? Kalau punya pimpinan rumah tangga penipu juga. Kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Itu di dunia, di akhirat. Kita lihat nanti. Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Nah. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung-pelindung dia itu. Yang saya kata-kata dia ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk lagi. Nah karena itu mulai sekarang ini sadarlah. Sadar kau. Dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini, saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit. Sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, nah, itulah yang saya katakan. Jadi pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat. Ya kita ketemulah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi. Dibandingkan presiden sebelumnya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya buat anak cucu kita dan untuk kelangsungan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah, coba lihat model-model purnawirawan seperti ini. Begini nih, nanti kalau disetik sama rakyat, ya, rakyat berstatement mengcounter narasinya Pak Kumis ini, katanya nanti membenci TNI. Aduh, Tuhan. Udah tahu kita kemana arahnya, menyudutkan institusi kepolisian. Ini bingung saya nih, model-model purnawirawan seperti ini, ya. Apa ya? Narasinya itu bukan mendidik kalau seperti itu, memecah belah anak bangsa. Ini Pak Prabowo harus tegas nih sama orang-orang seperti ini. Pak Kumis ini. Dulu pernah diselamatkan mungkin
masalah senjata ilegal apa-apa ini. Sekarang buat tingkah lagi. Iya, tahu tadi dia nyindir siapa? Nyindir Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya kan? Purnawirawan yang mendukung Pak Jokowi lah, yang ada di barisan Pak Jokowi. Purnawirawan Polri juga, yang dari Polri juga ada disindirnya semua. Termasuk institusi kepolisian yang hari ini masih menangani kasus ijazah Pak Jokowi. Semua kena dibuatnya. Pak Kumis, masamu sudah habis. Ya, duduk manis. Mari sama-sama kita bangun negeri ini dengan cara jangan memecah belah anak bangsa. Ya, kenapa sih harus kok begitu bencinya sama seorang Insinyur Joko Widodo? Kenapa? Kami rakyat loh. Kami rakyat itu menilai Pak Jokowi itu baik. Sudah membangun negeri ini. Kenapa sih? Kok seperti itu coba? Seharusnya purnawirawan itu seperti Anda itu ya. Cobalah negarawan seperti apa? Bingung saya. Iya. Kena dulu di zaman presiden-presiden sebelumnya, kenapa kok nggak berani? Kena seperti ya mulai dari Pak Jokowi sampai Pak Prabowo. Manusia-manusia yang punya toleransi tinggi. Makin merajalela ini kelompok-kelompok ini nih. Kelompoknya Kumis nih. Merajalela nih kalau saya bilang. Entahlah. Sekarang kembalilah sama Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo lah punya hak keputusan seperti apa. Iya, kalau mau saya keinginan saya sebagian rakyat Indonesia ya. Mungkin yang lain juga demikian. Ini model-model si Kumis ini ditertibkan aja nih. Gimana caranya ya udah. Iya. Dulu pernah jatuh. Ya, seharusnya dulu jangan ditolong waktu masuk. Waktu terjerat masalah dulu jangan ditolong ini. Biarkan gitu. Biar negara lawannya. Iya. Kalau mungkin dulu nggak ditolong sama seorang, itu yang sekarang purnawirawan juga mungkin pecat dengan tidak hormat ini, pasti. Tapi ya sudahlah, kita kembalikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Haji Prabowo Subianto, semoga bisa menertibkan purna yang model-model seperti ini. Salam sehat, salam hormat, tetap TNI Polri solid ya untuk NKRI. Hidup TNI Polri, merdeka. Dipecat dengan tidak hormat gitu. Walaupun dipecat dengan hormat, itu bukan berarti saya menghormatinya, kan seperti itu. Gimana menurut teman-teman pernyataan Pak Kumis-Kumis tadi ya, seorang purnawirawan yang kemudian dikomentari oleh netizen asal Jawa yang saat ini berdomisili di Aceh itu. Kumis, purnawirawan. Kalau ini dulu jabatannya apa ya? Saya curiga. Katanya Danjen Kopassus. Jangan-jangan nyogok ini. Soalnya seorang Danjen Kopassus itu harus cerdas gitu loh. Berani, cerdas. Dan dalam mengambil keputusan itu harus tepat. Nggak boleh ada kekeliruan sedikit pun gitu loh. Nah kalau orangnya macam kayak gini, kalau ngomong selalu salah ya kan. Ini saya curiga gitu loh. Jangan-jangan ya kan. Dulu ketika mendapatkan jabatan itu ya, tahu sendirilah. Lanjut. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di aja di mana itu? Di Surabaya atau yang di Solo. Dia di aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan, gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat, cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa, ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun,
saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu. Nah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi kalau yang paling banyak itu pilkada. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi. Ya ini gampang sekali dicari, itu loh. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah dia nggak akan menyelesaikan masalah. Tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan Cemaran. itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah, jadi masih harus dicari. Nah, mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH, perdata. Jadi bukan pidana. Ya. Pidana itu belakangan. Kalau sudah terbukti ini benar atau terbukti ini salah, nah baru pidana kalau diperlukan. Tapi sebelumnya tidak perlu. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu. Itu namanya kalau dalam bahasa Latin hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntun logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu. Kamu aja kalau cari-cari kesalahannya ada. Artinya Prof harusnya lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri sampai di Polda Metro Jaya, Prof. Nah, kalau yang sudah dia biarin aja diproses apa-apa. Tapi yang akan menyelesaikan masalah itu yang mengadili ijazah, bukan mengadili orang. Makasih Profesor. Udah dengar ya apa yang disampaikan oleh Profesor Jimny Al-Siddiqi ya. Bukan Jimny Kotre ya. Jimny Kotre itu salah satu jenis mobil ya. Prof Jimny Al-Siddiqi bahwa apa yang dilakukan oleh Dewa Panci dan kawan-kawan ini sebetulnya adalah politis ya, kebencian kepada Pak Jokowi. Nah, kalau kita benci kepada seseorang, maka kita akan berusaha mencari keburukan-keburukannya, kesalahan-kesalahannya di mata hukum. Nah, kalau kita mencari kesalahan-kesalahannya ya pasti ada aja, ya kan? Nggak ada orang di dunia ini yang nggak ada kesalahannya, yang tidak pernah melanggar hukum, ya kan? Walaupun hukum-hukum yang ringan-ringan. Tetapi kalau itu dijadikan dasar atau alasan, ya kan, untuk menyerang seseorang, ya itu bisa menjadi persoalan. Dan makanya apa yang disampaikan oleh Prof Jimny tadi itu bagus sekali. Jadi awal persidangan itu nanti membuktikan ijazah asli atau palsu. Ya. Dan setelah terbukti ijazah Jokowi itu asli, baru nanti masuk ke pidananya. Keren sekali, dan mudah-mudahan Pak Jokowi berubah pikirannya. Tidak meminta hakim untuk agar mereka dihukum seringan-ringannya, tetapi seberat-beratnya. Ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.